Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muharrami Azizah dari Sistem Informasi semester 7 Granata Indonesia. Pada presentasi kali ini saya akan meresum mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Yang pertama, pengembangan secara umum dibagi menjadi 3, yaitu Plan, Do, Check, Action. Yang kedua, tipe pengembangan sistem proyek perangkat lunak. Ada tipe proyek perangkat pengembangan, ada tipe pengembangan sistem. Yang pertama, pengembangan sistem biasa. Karakteristiknya menggunakan metodologi pengembangan sistem. User mengetahui rekrutmen, pengembangan, menentukan struktur. Yang ketiga, pengembangan interaktif. Karakteristiknya yaitu rekrutmen tidak diketahui struktur, didefinisikan di awal pengembangan. Pemeliharaan sistem, karakteristiknya memodifikasi struktur. Yang terakhir ada kontak atau pembelian software, karakteristiknya struktur tidak diketahui. Selanjutnya, menentukan ruang lingkup proyek. Yang pertama, menentukan ruang lingkup suatu proyek ditentukan berdasarkan keseluruhan aktivitas yang tersangkut. Yang kedua, lingkup proyek menggambarkan karakteristik yang diperlukan secara lebih rinci. Pada daftar rekrutmen yang telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu ada pengembangan sistem baru, apakah akan mengotomatisasi proses bisnis yang manual. Yang kedua, proses bisnis yang mana akan dipengaruhi oleh sistem baru. Yang ketiga, area bisnis yang mana akan dipengaruhi oleh sistem baru. Yang selanjutnya ada perubahan sistem yang telah ada, apakah hanya melakukan koreksi. Yang kedua ada apakah hanya melakukan proses rekayasa perangkat lunak secara standar. Selanjutnya, sumber perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada perangkat lunak komersial dari vendor atau perangkat lunak pemesanan yang dikembangkan secara in-house atau oleh kontraktor pemrograman independen. Yang ketiga ada paket yang tersedia, bisa diterapkan dalam berbagai kebutuhan bisnis. Keuntungan dan kelebihan dari perangkat lunak komersial yaitu ada implementasi yang cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, serta reliabilitas. Yang selanjutnya ada kerugian atau kekurangannya. Yang pertama ada sesuai rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Selanjutnya ada penilaian kerja pengoperasian, dokumentasi, kemudahan pembelajaran. Jika sistem yang sedang dikembangkan tidak bisa didukung oleh paket software, maka harus memesan dari perusahaan kontraktor independen atau membangun sendiri perangkat lunak. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama generik, spesifik, lalu ada interfacing, terus ada operating system, perangkat lunak aplikasi, dan cache tools. Pendekatan organisasi ada 3, yaitu tim pengembangan program, tim programmer kepala, tim pemrograman. Bersama fungsi dalam pengembangan perangkat lunak software development management, yaitu terdiri dari banyak fungsi. Yang pertama ada software project manager yang berhubungan dengan konsumen. Yang kedua ada software engineering analyst yang bertugas mendeskripsikan atau menggali fungsi dan tujuan kerja software yang akan dibikin. Yang ketiga ada software configuration management, mengatur atau mencatat konfigurasi berdasarkan kenyataan yang ada. Yang keempat ada software quality yang bertugas melakukan pengujian sistem. Perancangan terstruktur. Yang pertama ada orientasi pada proses dan data. Yang kedua, alat perancangan perangkat lunak terstruktur mencakup kamus data, model data logik, ERD, DFD, dan STD. Bagan terstruktur. Yang ketiga, karakteristik rancangan untuk program terstruktur mencakup modul disusun secara hierarkis atau terus juga ada menggunakan logika call. Tahapan selanjutnya ada tahapan mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, memodelkan relasi antara objek dan kelas, memodelkan pewarisan. Yang kedua ada
Kelas objek dibuat untuk menurut definisi kelas objek. Definisi kelas objek berfungsi sebagai template untuk membuat objek. Yang pertama ada superkelas, inheritance. Definisi pada UML mendefinisikan konteks sistem dan model penggunaan, merancang arsitektur sistem, mengidentifikasikan objek sistem. Teknik pengujian perangkat lunak dan pengujian berorientasi objek white box testing. Macam-macam tekniknya itu ada mencakup pertanyaan, cabang, dan jalur. Yang kedua, cabang. Cakupan cabang ditentukan dengan menilai proporsi dari cabang keputusan yang diuji oleh sekumpulan test case yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.